Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iwan, terima kasih kepada siapa? Lutfi. Terima kasih kepada Nak Lutfi. Apakah Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak udah pada sarapan hari ini? Dan semoga sarapannya bisa berubah menjadi semangat untuk menjalani hari ini dan mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, udah ada yang kenal sama Ibu? Belum ya. Jadi Ibu adalah guru baru di sekolah kalian. Perkenalkan, nama Ibu Syahira Hayanata, kalian bisa panggil Ibu Syahira. Nah, Ibu sama anak-anak sekalian ini kan belum kenal. Mau kenalan sambil main nggak? Boleh. Jadi nanti anak-anak ini sebutin namanya. Misalnya Ibu kan nama panggilannya Ibu Syahira, jadi Syahira. Terus nama panggilan buahnya itu Nanas. Nanti anak-anak semua bergiliran kenalan sama sebutin nama buahnya. Coba dari Lutfi dulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fauzan. Teman-teman semuanya bisa panggil saya dengan sebutan Lutfi ya. Nah, nama buah saya itu anggur. Perkenalkan, nama saya Rosemary Nabi. Untuk nama buahnya jujur. Nama panjang saya itu Sena Salani Mawar. Nama panggilannya Nisrina. Nama buahnya adalah Calon. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan saya Rita. Nama samaran saya Jerry. Jadi, yang terakhir, Perkenalkan nama saya Rizky Dinata. Nama buahnya mangga. jadi dari sini tadi Anggur. anggur, jeruk, melon, cherry, mangga. Jadi nanti gini permainannya. Ibu dimulai aja dari Ibu ya. Ibu nyebut melon. Siapa yang melon? Tuh. Dan karena Ibu nyebut melon, nanti di sini angkat tangan sambil nyebut nama buah temennya. Misalnya di sini nyebut melon. Cherry. Yang cherry angkat tangan sambil nyebut nama buah temennya yang lain. Nanti Bu. Jadi kita mulai ya. Cherry. Mangga. Anggur. Jeruk. Cherry. Melon. Jeruk. Anggur. Mangga. Cherry. Anggur. Jeruk. Jeruk. Ini manas. Manas. Oke. Udah fokus? Jadi dari situ tadi kita bisa lagi fokus sama sambil kenalan juga. Ini ada Nak Lutfi, Kasala, Nisrina, Nak Adel, sama Nak Rizky. Baiklah. Jadi di sini bisa dibilang layanan bimbingan konseling pertama Ibu yang Ibu kasih ke kalian. Kemarin Ibu sempat kasih instrumen ke kalian, dan ternyata setelah Ibu lihat hasil instrumen pengendalian diri kalian itu kurang, makanya Ibu adain layanan klasikal tentang pengendalian diri ini. Jadi pengendalian diri emangnya penting? Menurut anak-anak penting nggak pengendalian diri itu? Penting, Bu. Penting ya. Nanti Ibu tanya alasannya kan. Nah, kalian pasti familiar kan sama kata pengendalian diri. Menurut ada pengendalian diri itu apa? Menurut saya pengendalian diri itu adalah suatu bentuk percaya diri sendiri, di mana bisa mengendalikan
sebelum memutuskan sesuatu, sebelum bertindak. Jadi kita pikir dulu nih sebelum kita melakukan sesuatu. Untuk pengendalian emosi sendiri itu udah jelas ya, kalau misalnya kita lagi ada dalam kondisi emosi yang meluap-luap, itu kalian harus bisa mengendalikannya supaya tidak menjadi emosi yang negatif. Selanjutnya yaitu pikiran. Udah jelas kalau misalnya pengendalian pikiran itu bagaimana cara kalian berpikir, apakah negatif atau positif, dan bagaimana cara kalian mengubah perspektif yang ada di dalam pikiran kalian. Kalian pernah nggak dengar tentang jenis pengendalian diri? Nah, Ibu juga sebenarnya baru kali ini dengar tentang jenis pengendalian diri. Ternyata ada 3 loh jenis pengendalian diri, yaitu over control, under control, sama appropriate control. Jadi yang over control itu menahan diri yang terlalu berlebihan. Kondisi ini dimana seseorang itu tidak meluapkan emosi mereka, terus menahan diri mereka. Jadi over control ini sangat mengganggu dan bisa membuat mereka merasa tertekan. Yang kedua yaitu under control, di mana dia kebalikan dari over control itu sendiri. Under control nggak bisa menahan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia mau marah, dia marah. Dia mau melakukan sesuatu itu melakukan suatu tindakan itu tanpa memikirkan apapun. Lalu yang terakhir yaitu appropriate control, yaitu pengendalian diri yang tepat. Pengendalian diri yang tepat ini yang seharusnya bisa kita terapkan setiap saat, karena pengendalian diri yang tepat ini yang kita butuhkan, karena tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan juga. Jadi secara mental juga kita menjadi sehat dan kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari pengendalian diri yang baik ini. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mau tanya, kalian masuk ke kategori yang mana? Kalau saya sendiri kayaknya masuk di kategori over control, Bu. Karena kalau misalkan di situasi tertentu itu terlalu menahan diri yang berakibat pada psikologi saya yang tertekan gitu. Kalau misalnya Nak Lutfi, dia masuk ke over control. Anak-anak yang lain ada yang kayak Lutfi? Kalau aku masalah? 2, over control sama under control. Karena kadang bisa menahan diri, kadang nggak bisa. Jadi belum stabil ya dalam menahan dirinya. Kalau anak yang lain? Kalau saya itu paling under control, Bu. Apalagi emosi ya, Bu. Saya kan orangnya nggak sabaran dan saya tuh kalau ada kayak bikin kesel gitu, Bu, saya udah terpancing gitu, Bu, emosi. Jadi gampang emosian. Baiklah, kalau gitu anak-anak udah paham kan jenis pengendalian diri ini, juga udah bisa mengidentifikasi udah masuk kemana nih pengendalian diri kita. Selanjutnya itu ada cara mengendalikan diri. Tadi kan ada yang nggak bisa mengendalikan diri, ada juga yang terlalu menahan diri sampai merasa tertekan sendiri. Yang pertama itu adalah kenali keadaan yang sedang dihadapi. Misalnya tadi Nak Nisrina sedang emosi, sedang marah. Gunakan kesadaran kalian saat pikiran atau perasaan itu muncul. Misalnya dia lagi ada di situasi yang membuat dia sedih. Itu artinya emosi yang harusnya muncul itu kan rasa sedih kan. Jadi dia secara sadar menyadari kalau misalnya dia merasakan kesedihan. Yang kedua yaitu berhenti sejenak dan mengatur pernapasan. Menarik nafas dapat membantu untuk menenangkan diri kalian. Misalnya kalian tadi sedang dalam kondisi yang sedih, kalian berpikir sejenak sambil kalian itu menenangkan diri dengan teknik pernapasan itu.
dengan teknik pernapasan tadi. Kalian tarik nafas, lalu buangkan. Lakukan itu secara terus-terusan sampai kalian sadar dengan emosi kalian dan kalian sudah bisa diajak untuk berpikir jernih dan bisa mengambil suatu keputusan. Misalnya, aku lagi marah, aku mau apa gitu kan. Kalian bisa mikir rasa amarah aku ini bisa disalurkan kemana. Yang keempat, mengingat pengalaman saat ini mengambil keputusan dan jangan sampai menyesal untuk kedua kalinya. Misal, kalian dulu pernah marah, terus kalian banting barang, dan kalian gak mau hal itu terjadi lagi. Makanya kalian saat kan tadi ada waktu sejenak untuk berpikir jernih, kalian pakai waktu itu untuk mengingat pengalaman kalian. Oh, dulu aku pernah marah sambil banting barang, atau aku pernah marah sambil mukul orang. Aku gak mau hal itu terjadi lagi karena dulu aku menyesal melakukan itu. Akhirnya kalian berpikir lagi dengan cara apa aku menyalurkan emosi aku gitu. Dan yang terakhir, cara terakhir adalah mencari dukungan orang lain. Ceritakan perasaan, pikiran, dan keputusan yang akan kalian ambil kepada orang-orang yang kalian percaya. Misalnya kalian bisa cerita ke teman kalian, ke sahabat kalian, orang tua. Kalau misalnya kalian dekat sama orang tua atau ke saudara yang dekat, kalian tanya, benar gak sih aku merasa kayak gini? Misalnya, ini normal kan kalau misalnya aku sedih, ini gak apa-apa kan kalau misalnya aku marah. Terus kalau misalnya kalian ada pikiran yang mengganggu atau kalian mau mengambil suatu keputusan, tanyakan juga kepada mereka, minta pendapat mereka. Ini menurut kamu keputusan yang mau aku ambil itu salah nggak ya? Benar nggak ya? Gitu. Nah, ini cara-cara mengendalikan diri yang Ibu harap kalian bisa terapkan di kemudian hari. Yang terakhir yaitu manfaat dari pengendalian diri ini sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hubungan dengan kalian mengendalikan emosi, mengendalikan cara kalian berpikir, cara kalian mengungkapkan perasaan, pikiran, dan ucapan kalian. Kalian bisa menjaga komunikasi efektif di antara hubungan kalian dengan orang lain. Nah, selanjutnya itu menghindari konflik. Misalnya kalian bisa mengendalikan emosi kalian, kalian mungkin dapat menghindari konflik ini. Lalu membangun kepercayaan orang lain kepada kalian. Misalnya orang lain tahu kalau misalnya kalian kalau marah itu enggak memukul orang, tidak berusaha untuk melampiaskannya kepada hal yang negatif, maka orang itu akan merasa nyaman nggak sama kalian? Nyaman ya Bu. Merasa aman nggak? Merasa aman. Nah, karena itu mereka akan merasa bisa kalian itu bisa dipercaya meskipun dalam keadaan apapun. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan. Karena kalian tadi bisa diajak untuk berpikir jernih, kalian bisa memiliki waktu untuk berpikir, untuk mengambil keputusan. Akhirnya kalian juga akan mengasah keterampilan kalian dalam mengambil keputusan ini, supaya karena banyak orang yang bilang kalau misalnya berpikir dan mengambil keputusan di saat pikiran sedang jernih itu lebih baik daripada mengambil keputusan di saat secara langsung tanpa memikirkan konsekuensi ataupun hal apa yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga yaitu
Tadi Ibu di awal sudah bilang, kalau sudah bertanya kepada anak-anak sekalian, kalau penting nggak sih pengendalian diri itu? Dan anak-anak tadi kan udah bilang ya kalau misalnya pengendalian diri itu penting. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih pengendalian diri itu penting? Ibu ada yang mau jawab duluan? Saya Bu. Jadi menurut saya pengendalian diri itu sangat penting Bu, karena pengendalian diri itu sangat berkaitan erat dengan pengambilan keputusan di kehidupan sehari-hari kita Bu. Jadi dengan pengambilan keputusan yang baik, maka konsekuensi yang kita dapatkan itu akan positif Bu, yang berdampak pada hidup kita juga gitu. Dan kurang lebih gitu sih Bu. Benar banget yang dibilang sama Lutfi. Anak-anak yang lain mas ada yang mau kasih pendapatnya nggak? Kenapa sih pengendalian diri itu penting? Silakan ada sini. Kalau menurut saya tuh izin nambahinnya dari Lutfi, kalau Lutfi itu tentang cara kita untuk mengambil keputusan. Dan kalau menurut saya di kehidupan kita sehari-hari itu pengendalian diri itu penting karena itu mencakup kehidupan kita yang dari cara kita berpikir, cara kita mengendalikan emosi, cara kita mengambil keputusan, cara kita memperlakukan orang lain, itu semuanya berkaitan sama pengendalian diri. Kalau misalkan kita ada nggak bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita untuk bisa bersosialisasi dengan baik gitu dengan orang-orang. Karena kalau kita misalnya kita kayak contohnya saya kalau emosi saya terlalu membawa dan saya nggak bisa mengendalikan diri saya, itu bakal berdampak dengan orang lain. Jadi orang lain itu gak bakal mau sama dekat sama saya, dan orang-orang tuh bakal gak nyaman dekat-dekat sama kita. Mungkin itu sih. Nah, dari yang dibilang Lutfi sama Nisrina tadi, teman-temannya nih setuju nggak? Setuju. Materi itu cuma materi sedikit aja. Semoga kalian bisa paham sama apa yang Ibu sampaikan, terus yang teman-temannya juga tadi sampaikan. Semoga bisa diingat juga cara-cara yang Ibu kasih tadi sama manfaatnya supaya kita bisa mengendalikan diri dengan lebih baik. Selanjutnya Ibu mau ngajak anak-anak untuk main kartu. Ini kartunya tentang simulasi. Ada kayak flashcard juga. Jadi nanti ini ada 3 kategori. Kategorinya itu kosakata, harus apa, sama kontrol diri baik atau buruk. Nanti anak-anak Ibu kita buat pilih nomor di sini. Nah, di nomor ini ada 3 kategori itu. Coba siapa ada yang mau nyoba nggak pertama kali? Saya Bu. Selamat banget dari sini. Sebagai hadiah karena Lutfi mau yang pertama kali, Ibu kasih permen. Coba Lutfi pilih nomor Nomor 7. nomor 7 ya, silakan. Nomor 7 kosakata. Nih, Ibu punya kartu isinya semuanya kosakata yang harus Lutfi jelasin. Kosakata ini mungkin pernah kalian dengar, mungkin kalian tahu artinya, atau mungkin cuma pernah dengar aja. Nanti Lutfi harus jelasin apa artinya. Ini sabar. Sabar. Apa sih kata sabar itu? Jadi sabar itu menurut pemahaman saya ya Bu, artinya menahan diri gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang memicu emosi negatif yang ada dalam diri kita, itu sabar sangat diperlukan demi konsekuensi yang lebih positif gitu. Benar. Jadi sabar itu termasuk ke dalam pengendalian diri ya. Yang appropriate
yang baru ya benar appropriate control, jadi dia masuk ke dalam pengendalian diri yang baik. Selanjutnya nih ada lagi yang mau? Silakan Kak Sela. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Oh, kosakata lagi. Jawab dulu baru dikasih permen. Amarah. Nah, apa itu amarah? Kan kita sering dengar amarah. Amarahnya besar, panas. Jadi kalau menurut saya sendiri itu kayak dua orang kita ada sesuatu. Jadi ketika ada suatu hal yang membuat kita marah atau kita tidak suka, itu akan membuat hubungan dari diri kita menjadi overcontrol diri yang berlebihan. Jadi sehingga membuat orang itu akan melakukan apa yang dirasakan dengan dirinya besok. Terima kasih ya. Jadi amarah itu sama nggak kayak marah? Sama. Nah, ibu punya satu permen lagi yang kayak gitu. Siapa yang mau? Mau nomor berapa? Mau nomor 15. 15. Harus apa? Ini pertanyaannya saat kamu sangat lapar, tetapi masih harus menunggu giliran untuk membeli makan. Bagaimana kamu akan menahan diri? Kalau menurut saya, kalau saya sangat lapar, tapi harus menunggu giliran, paling saya itu harus kayak sabar sih Bu. Tadi kan ada kosakata sabar. Mungkin awalnya saya sabar, saya menahan diri dulu untuk walaupun saya sangat lapar, saya harus sabar dan saya harus memikirkan dulu di kosan atau di rumah saya itu ada apa gitu loh. Nah mungkin saya kalau misalkan ada cemilan, saya pengen makan itu cemilan itu sambil saya membeli makanannya biar emosi saya tidak terlalu Emosinya tetap stabil ya. Nah, terima kasih. Nah, Abel sama dengan Kristi mau ikut main nggak? Siapa duluan? Oke. Nah, ada duluan mau pilih angka nomor berapa? 10. 10. Baik atau buruk? Tetap dapat permen, tapi nggak selucu yang temen-temen yang tadi ya. Tidak dong. Hasilnya pertanyaan, Kevin marah ketika temannya mengalahkannya dalam permainan, lalu ia membantu kontrol dalam memarahi temannya. Mengenai kontrol ini baik atau buruk, menurut saya dari pernyataan mengenai Kevin marah ketika dia marah itu melempar kontrolnya, itu adalah sifat yang buruk, karena apapun amarah yang kita yang ada di diri kita, lebih baiknya kita lebih sabar atau kita lebih bisa menahan diri. Benar ya. Jadi mau semarah apapun kita jangan sampai meluapkan emosinya secara negatif seperti memarahi teman dan membanting barang. Ada mau yang merah tadi. Nah, Kristi juga mau main?
saya konsisten itu suatu sifat kita dalam menekuni suatu hal itu. Misalkan kita punya kebiasaan olahraga misalkan gitu, itu merupakan bisa dibilang konsisten kalau misalnya kita makan itu terus menerus. Dalam pengendalian ini kita harus konsisten atau tidak? Harus. Kenapa harus konsisten? Ya stabil. Apanya yang stabil? Emosinya. Nah, jadi kalau misalnya nggak konsisten nanti kita bakalan terjebak antara under control sama over control itu tadi gitu. Ya anak-anak, baiklah mungkin tadi udah dapat semua kan giliran main. Di sini ibu ada LKPD yang bisa anak-anak kerjain sekarang. LKPD-nya ini nyari kata. Di sini ada huruf acak dan di sini ada kata-kata yang di samping ini. Ibu kasih waktu. Nanti kalau misalnya belum selesai, gak apa-apa, nanti diselesaikan hari ini. Waktu pulang sekolah bisa dikasih ke ibu ya. Baiklah, mungkin karena waktu kita terlalu singkat ini itu bisa dikerjain nanti sampai pulang sekolah, nanti dikasih lagi ke meja ibu, ada di ruang BK. Nanti bisa minta Lutfi buat anterin ke meja ibu ya. Iya, Bu. Baiklah, mungkin sekian materi dari ibu. Ibu harap kalian tidak akan lupa dan bisa berguna untuk kalian ke depan hari. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, karena tadi sudah diawali dengan doa, ibu harap bisa ditutup juga dengan doa. Bisa bantu ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada